Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya juga menyapa untuk Bapak Ibu yang beribadah secara live streaming online di GBI Kabar Baik. Shalom, dan saya undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Puji Tuhan. Ada sukacita, amin. Amin. Haleluya. Kita akan memulai ibadah Family Community pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bangun dengan sukacita, dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tetap ada pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau memuji dan menyembah-Mu. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dengan iman kami katakan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang memiliki beban yang berat Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, sukacita Tuhan melimpah-limpah turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kuasai ruangan ini. Bahkan hati kami tertuju hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kita mau sama-sama katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Yes Lord. Penuh kuasa, Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka, Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus Kaulah sahabat, selalu setiap saat hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku lebih lagi katakan. Yes. Kau satu penuh kasih, dua penuh iman, tiga penuh kuasa. Ada waktu suka, ada waktu duka, Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Come on. Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kita mau sama-sama lebih lagi katakan pujian ini. Pujian ini mengatakan Yesus adalah sumber sukacita, amin. Dia ada dalam suka, Dia ada dalam duka. Lebih lagi katakan pujian ini. Haleluya. Satu penuh kasih, dua penuh iman, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka, Kau setia dan selalu bersamaku.
sukacitaku dalam Kristus. Hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesus. kanan kiri yuk, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Lebih lagi katakan, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Sukacitaku dalam Kristus. Sama-sama katakan, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Haleluya. Ritos kanan kiri katakan, Yesus sumber sukacita. Yesus sumber sukacita. Haleluya. Haleluya. Sungguh Engkau Yesus yang tak tertandingi dengan apapun juga. Terima kasih Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan dengan iman. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Yes Lord. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sama-sama katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh
sapa sebelum kita duduk. Apa kabar kita pagi hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang tak tertandingi dengan apapun juga. Dan Tuhan adalah sumber sukacita kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau sama-sama katakan pujian ini. Bawa hatimu di hadapan Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yes Lord. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari serukan namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yes Lord. Yesus, namamu indah. Yes Lord. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu,
kemuliaan. Mari sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami memuji-Mu. Yes, Lord. Menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Lebih lagi katakan, ku mau memuji-Mu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang hebat. Haleluya. Yes Lord. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Yesus Tuhan. Firman Tuhan katakan, jadilah engkau tenang supaya engkau dapat berdoa. Kita dapat perintahkan diri kita untuk katakan tenang. Rasakan hadirat Tuhan. Tuhan tidak melihat apa background kita. Saat ini kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Minimal kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Untuk semua keadaan yang sedang kita hadapi, baik itu suka, baik itu duka. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Bersama kami. Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Engkau Bapa pun keadaan. Engkau baik Tuhan. Janjimu kau setia. Janjimu kau bersama kami. Thank you Lord Jesus. Bolehkah sekali lagi Bapak Ibu, kita angkat tangan, kita katakan pujian ini. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya mata kami tertuju hanya
katakan, ku mau memujimu, ku selalu mujimu, ku mau menyembahmu, selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang menerima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang dahsyat. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang dahsyat, Engkau yang layak menerima segala pujian umatmu. Engkau yang layak dipermuliakan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Hari ini menjadi hari yang luar biasa. Kami memperingati Roh Kudus yang pernah dicurahkan atas hidup kami. Kami merayakan betapa Allah yang luar biasa tidak meninggalkan kami sendiri, tapi memberikan Roh-Nya yang luar biasa untuk kami mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan yang ajaib, kami mengucap syukur. Pengurapan Allah yang luar biasa penuh meluap-luap dalam diri kami. Kekudusan-Mu meliputi kami. Tuhan, setiap pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini, biar Allah Roh Kudus Kau yang berbicara secara pribadi atas setiap kami. Tuhan memberikan kami kekuatan, bahkan Tuhan yang memberikan kami pengertian bagaimana kami melakukan dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu mengurapi kami. Hadirat Allah yang kuat memenuhi setiap kami, memberikan kami kemenangan, kekuatan, bahkan mujizat Allah terjadi di tengah-tengah kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan yang baik, kami mengucap syukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kita semua yang siap menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Yang mengalami kedahsyatan Tuhan katakan saya mengalami. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini tepat hari ke-50 yang kita sebut dengan Pentakosta. Ya, terhitung dari hari kebangkitan Tuhan Yesus. Boleh minta tolong dibuka slide-nya. Ya, judul firman Tuhan hari ini yang saya akan bagikan, hidup dipimpin Roh Kudus. Oke, Bapak Ibu, ini terambil dari Kisah Para Rasul. Saya mau kita sama-sama melihat di slide kedua. Hari Pentakosta ini seperti ini. Bapak Ibu, kita bisa lihat di layar. Terhitung dari Yesus bangkit, ya, pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Nah, setelah Yesus bangkit, dia melakukan pelayanan bersama-sama muridnya. Dia menyatakan kalau dia bangkit, dia hidup selama 40 hari. Ya, dia memberitakan Injil selama 40 hari itu, lalu kemudian dia naik ke surga. Nah, setelah dia naik ke surga, lalu Tuhan sebelum dia naik ke surga, dia sampaikan kepada murid-muridnya, nantikanlah Roh Penghibur yang akan kuberikan. Bapak Ibu, teman-teman, kita mau sama-sama lihat di Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat. Ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 4 sampai kelima. Pada suatu hari ketika ia makan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa
yang sebagaimana dikatakannya telah kamu dengar dari aku. Saya ulang, dikatakan demikian. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya telah kamu dengar dari aku di ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tuhan memberikan perintah kepada murid-muridnya ke Yerusalem, ya, karena saat itu mereka sedang mengikuti Yesus ketika Yesus naik ke surga. Kembali ke Yerusalem, nantikanlah Roh Penghibur, Roh Penolong. Sampai berapa lama tidak diberitahu berapa lama. Tapi diperintahkan nantikanlah ke Yerusalem. Apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus di ayat yang ke-12, lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya ke Yerusalem. Akhirnya murid-murid Tuhan Yesus kembali ke Yerusalem seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Mereka berdoa di Yerusalem dengan pengikut-pengikut Kristus lainnya. Mereka menantikan janji Bapa. Nah, karena itu Bapak Ibu di gambar tadi dan di ayat kedua, pasal 2 ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Di hari yang ke-50 Roh Kudus dicurahkan. Nah, Pentakosta di sini artinya hari ke-50 bertepatan juga dengan perayaan orang Yahudi. Ya, kalau Bapak Ibu ingat ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka merayakan Pentakosta. Lalu ada hari panen juga mereka merayakan Pentakosta. Dan ini adalah hari ke-50 di mana Roh Kudus dicurahkan. Mulai dari Yesus bangkit, lalu naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Hari ke-50. Nah, apa yang terjadi di hari Pentakosta? Orang-orang yang percaya Yesus, orang-orang yang mengikuti Yesus, mereka yang menanti-nantikan Yesus di Yerusalem, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, ketika Petrus dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi? Ketika dia berkhotbah, bahkan 3.000 orang memberi diri untuk dibaptis. Ketika Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia memiliki kuasa, dia memiliki roh keberanian, dan dia melayani orang-orang di sekitarnya. Hal yang sama yang Tuhan juga mau kita alami. Nah, karena itu firman Tuhan hari ini judulnya adalah hidup dipimpin Roh Kudus. Kita buka slide berikutnya. Di Yesaya 48 ayat 17 sampai 18 kita baca dengan kuat 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak Ibu, Yesaya 48 ayat 17 sampai 18 dibilang gini. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Tuhan mau supaya hidup kita sesuai dengan jalan-jalannya Allah. Tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus ditempuh. Tuhan mau supaya apa yang kita lakukan gak mau-maunya kita lagi. Karena kalau masih mau-maunya kita lagi, apa yang kayaknya di hati kita klik, maka yang terjadi bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak kita. Nah, firman Tuhan bilang gini,
menuntun engkau di jalan yang harus engkau tempuh. Ketika Tuhan mau menuntun kita ada dua cara. Ya, cara yang pertama melalui firman Tuhan yang Bapak Ibu dan kita semua selalu lakukan. Lalu yang kedua dengan Roh Kudus. Yang pertama dengan firman Tuhan, yang kedua dengan Roh Kudus. Ketika Bapak Ibu, teman-teman, kita semua duduk di tempat ini, kita dengar firman Tuhan. Tuhan sedang nuntun kita. Ketika kita ada dalam pertemuan PCS, Tuhan sedang menuntun kita. Kita sedang dipimpin harus seperti apa. Ketika bangun pagi kita baca Alkitab, Tuhan sedang menuntun kita. Kita sedang dipimpin bagaimana apa yang harus kita lakukan. Di Mazmur pasal pertama ayat 2-3, boleh next slide. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Dikatakan demikian, yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Seperti apa Bapak Ibu? Pohon yang ditanam di tepi aliran. Hal yang pertama bagaimana kita dipimpin oleh Tuhan, yaitu dengan kita melakukan firman Tuhan. Saya melihat dari terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan kedua, ditulisnya seperti ini. Menghasilkan buahnya pada musimnya, dibilang tidak pernah layu daunnya. Berarti tidak sekalipun layu daunnya. Tidak ada masa di mana dia mengalami keadaan yang daunnya layu. Ketika kita dipimpin oleh firman Tuhan, maka kita akan mengalami penyertaan-penyertaan Tuhan. Kenapa? Seperti pohon yang ada di tepi aliran air. Dia nggak akan kekurangan nutrisi, dia nggak akan kekurangan air, dia nggak akan kepanasan yang berlebihan, dan dia juga nggak akan dehidrasi, dia nggak akan kekeringan juga karena ada di tepi aliran air. Daunnya nggak pernah layu. Bisa bayangkan Bapak Ibu kalau kehidupan kita nggak pernah mengalami layu. Nggak pernah mengalami kesulitan. Wah, itu indahnya minta ampun. Kenapa? Karena terus baca firman. Nggak mau absen ibadah walaupun lagi sakit, nggak mau absen. Bapak Ibu, beberapa hari ini saya sedang mengalami kelemahan fisik. Tapi saya perkatakan Tuhan, roh yang dalamku lebih besar kuasanya daripada roh dalam dunia ini. Aku kuat karena Tuhan, aku sehat karena Tuhan. Tapi berhikmat juga ya, minum obat juga gitu ya. Minum obat, istirahat lebih banyak daripada biasanya. Dan firman Tuhan ini yang nguatin saya. Saya doa dalam nama Yesus kuat sehat, dalam nama Yesus kuat sehat. Dan akhirnya saya ada di sini. Walaupun wah ini keringat bercucuran. Gitu yang gak ngerti padahal AC-nya udah enak banget. Terus di bawah kipas angin di ruangan bawah kipasnya enak banget. Tapi keringat terus keluar. Tapi saya melihat ada kekuatan dari Tuhan. Ada pertolongan dari Tuhan. Firman Tuhan bilang gini. Menghasilkan buah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Bapak Ibu, hal pertama adalah kita melakukan firman Tuhan. Ingat kisah Yosua, di Yosua pasal 1 ayat 8 dikatakan, perkatakanlah firman Tuhan, renungkanlah siang dan malam. Bertindaklah hati-hati. Yosua mendapatkan perintah di pasal pertama bahkan sampai 3 kali. Perkatakan firman Tuhan, renungkanlah siang dan malam, bertindaklah hati-hati supaya engkau beruntung. Dan Yosua lakukan. Saya percaya ketika Yosua mendapatkan pesan itu, Yosua jadi lebih hati-hati. Om Tamto sering banget memberikan pesan kepada kita, apa yang dia dapat dari Tuhan melalui doanya. Jangan begini, jangan begitu. Walaupun sepertinya gak enak. Tapi kalau kita lakukan yang gak boleh, malah kita lakukan yang gak boleh. Yang disuruh malah kita kita melakukan yang sebenarnya gak diizinkan. Apa yang terjadi? Pasti yang kita alami kesulitan. Betul Bapak Ibu? Kita udah dapat pesan.
Beberapa kali, bahkan bukan hanya Pak Tamto, Bu Mari. Terus ngingetin, jangan begini ya, harus begini, harus begitu. Dengan akal sehat kita menerima, iya betul ya. Lalu doa, Bapak Ibu kalau nggak diperhatikan saya percaya pasti nggak beruntung. Kenapa? Karena pesan Tuhan yang dititipkan dari Pak Tamto dan Bu Mari pasti sudah terkonfirmasi melalui firman Tuhan. Dan ada Roh Kudus di dalamnya. Ketika kita lakukan maka beruntung. Saya beberapa kali tertolong, terselamatkan karena saya mau denger-dengeran. Esther gak boleh gini. Terus saya kayaknya dalam hati, ini kan hak saya gitu. Saya berhak menentukan apa yang saya mau pilih. Tapi di hati yang lain lagi, Esther taat. Lakukan dengan sukacita. Ini buat kebaikan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika saya taati, saya lihat Tuhan buka jalan, Tuhan tuntun. Dan tidak mengalami kesulitan yang akan datang. Kenapa Yosua disertai Tuhan? Karena dia bertindak hati-hati. Dia gak mau ceroboh. Lalu yang berikutnya, hal yang kedua. Firman Tuhan yang kedua, Allah menuntun kita melalui Roh Kudus. Di Yohanes pasal 14 ayat 26. Allah menuntun kita melalui Roh Kudus. Saya pakai Alkitab terjemahan kedua. Karena di terjemahan pertama pakai penghibur saya pakai yang ini ya. Namun penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dikatakan Roh Kudus yang diutus Bapakku dalam namaku, dia akan mengajarkan segala sesuatu. Dia akan menolong kita. Gimana caranya? Roh Kudus akan menolong kita. Selain kita belajar, Roh Kudus akan menolong. Awal-awal saya mengajar di Kabar Baik, saya bingung. Saya memang biasa melayani di anak-anak muda, di anak-anak kecil, tapi bukan seorang guru. Ini gimana? Pertama kali di TKI, gimana lah kayak begitu susah gitu ya. Oh, saya harus seperti ini. Terus tiba-tiba Tuhan percayakan langsung di kelas sekolah SD. Gimana cara mengajar yang benar? Saya perhatiin cara orang mengajar. Saya lihat cara memari mengajar. Kemudian belajar lebih banyak daripada yang lain. Yang lain mungkin belajar segini, saya harus lebih banyak karena saya lebih banyak tidak tahu. Dan Roh Kudus menolong saya bagaimana cara mengajar. Setiap saya minta Tuhan berikan saya hikmat, bagaimana saya menolong anak yang ini karena ini agak berbeda. Roh Kudus mengajarkan kita segala sesuatu. Waktu Bapak Ibu sedang mengerjakan sesuatu, kita libatkan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengajarkan kita, akan menolong kita. Melalui siapa? Dia akan mengirim orang-orang di sekitar kita. Mungkin PCS kita, mungkin gembala kita. Orang-orang gereja ketika kita bertanya ini gimana ya caranya ya. Kok saya nggak ngerti ya, saya dikasih proyek baru padahal saya nggak pernah di bidang ini. Hal yang sama waktu saya tiba-tiba masuk di dunia proyek, sesuatu yang baru buat saya. Waduh, saya orang yang biasa di dalam, saya orang feminim, tiba-tiba saya harus maskulin. Saya harus naik-naik ke rumah-rumah yang cukup tinggi, naik tangga. Saya yang suka pakai sepatu tinggi, tiba-tiba harus pakai sepatu sport supaya saya bisa naik tangga karena liftnya belum pada selesai dibangun. Terkadang saya bantu ukur. Terus saya harus mengamati bagaimana bentuk-bentuknya, sesuatu yang baru. Dan Roh Kudus menolong. Buka buku, belajar dari orang-orang yang sudah bisa. Belajar dari orang-orang yang biasa di bidang itu. Om Tamto, bahkan banyak arsitek-arsitek lain. Bagaimana cara, kalau saya nawarin orang jualan udah biasa. Tapi ini nawarinnya ke orang-orang kaya. Bukan orang-orang menengah ke bawah, tapi orang menengah ke atas. Bahkan cenderung mereka orang-orang yang sangat-sangat kaya dengan kemampuan saya yang sangat terbatas. Bapak Ibu, Roh Kudus mengajarkan kita dan menolong kita. Jadi ketika kita di dalam Tuhan, apa yang kita gak mungkin dapat lakukan, Roh Kudus akan menolong kita. Dia akan mengajarkan kita.
Makanya Bapak Ibu ketika kita dipercayakan sesuatu jangan dulu buru-buru ditolak. Diam dulu, doa dulu. Bener enggak? Jangan buru-buru jawab iya, jangan. Diam dulu, doa dulu. Diskusi dulu. Tanya Tuhan dulu. Lalu di ayat 27 kita lihat. Ayat 27. Ya. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Hal yang berikutnya setelah kita ada di dalam Roh Kudus mengajarkan kita, lalu yang berikutnya apakah kita tahu itu kehendak Tuhan atau tidak? Dia akan memberikan kita damai sejahtera. Memberikan apa Bapak Ibu? Damai sejahtera. Pernah ngalamin kita mau memutuskan sesuatu tapi hati gak enak? Kita mau ambil sesuatu tapi hati gak enak? Aduh saya kerjain gak ya? Kok hati gak tentram ya? Saya habis ngomong sesuatu kok hati gak enak ya? Damai sejahtera. Dari mana kita bisa tahu damai sejahtera? Banyak. Roh Kudus bisa langsung memberikan kita sinyal. Atau melalui orang-orang sekitar kita. Mungkin Bapak Ibu teman-teman kita dapat proyek baru. Kita mau buka usaha baru. Terus kita bingung kira-kira ini kehendak Tuhan apa enggak ya? Tuhan mau saya kerjain apa enggak? Terus kita mulai diskusi. Mungkin yang suami mulai diskusi sama istrinya. Atau mungkin anak muda mulai diskusi sama orang tuanya. Aku mau masuk kampus baru. Kira-kira gimana? Aku mau ambil kerjaan baru, kira-kira gimana? Nah terus ada masukan-masukan. Confirm nih, oke nih. Wah makin tenang, kita diskusi. Jangan buru-buru menjawab, jangan buru-buru memutuskan. Doa dulu, tanya pemimpin PCS kita, gembala kita. Diskusi dulu, doa dulu. Mungkin jawabannya tidak sesuai. Ketika para bapak cerita ke istri. Gimana ya kita mau buka usaha baru nih kayak gini-gini. Menurut kamu jangan. Jangan pak. Kok hati aku gak enak. Bapak ibu jangan buru-buru kita mikir nih bener nih ya. Yang kayak gini nih. Gak dukung apa yang kita mau kerjain. Yang ini gak enak nih. Bapak ibu jangan buru-buru. Karena para istri juga punya Roh Kudus. Punya kepekaan. Kalau Tuhan sampaikan sesuatu kita jangan buru-buru langsung. Kok saya ketemu sama orang-orang yang pada gak setuju dengan pendapat saya nih. Ini jangan-jangan mau menahan supaya saya gak bertumbuh. Jangan-jangan orang-orang ini mau buat saya gak naik. Jangan buru-buru menilai gitu Bapak Ibu. Jangan-jangan Tuhan lagi bicara melalui para ibu. Para istri. Tapi kan para istri ini kan bukan orang-orang yang bisa ngomongnya tuh cuap-cuap. Pasti penuh pemikiran waktu ngomong. Penuh lemah lembut. Jangan dulu ya, kita puasa dulu. Hati kita jadi gak damai sejahtera. Kalau hati kita udah gak damai sejahtera terus kita diskusi sama PCS atau gembala, ibu gembala kita. Kok kayaknya gak connect, jangan malah kita maksain. Jangan buru-buru kita yes. Maka yang terjadi ketika kita yes padahal hati kita udah bilang gak damai sejahtera. Orang-orang sekitar kita udah bilang gak damai sejahtera. Maka yang terjadi kita akan ngalamin kegagalan. Bukan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang terjadi bukannya beruntung tapi buntung. Makanya sangat penting. Gak buru-buru memutuskan kita doa. Tanya orang-orang sekitar. Tapi yang paling utama adalah tanya Roh Kudus. Bapak Ibu, ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu juga ada Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus itu yang akan mengajarkan kita segala sesuatu. Dan Roh Kudus juga yang akan menolong kita memberikan damai sejahtera. Bahkan dikatakan janganlah gelisah dan gentar hatimu. Roh Kudus gak mau bikin kita jadi gelisah. Dia mau kita melakukan sesuatu dengan penuh sukacita. Dia mau kita berhasil. Kalau misalnya ada sesuatu, Bapak Ibu ingin melakukan, ada orang yang nawarin sesuatu, yuk kerjasama sama saya. Yuk kita buka usaha bareng. Yuk kita, ini ada proyek baru nih, ini ada kerjaan baru.
kita buka warung di sana. Bapak Ibu, yuk kita mulai pertimbangkan, disinilah kita menggunakan hikmat Allah. Mulai lihat lokasinya gimana. Apa yang kita dagangkan kira-kira menjual atau tidak. Kalau saya dagang ini kondisi cuaca, perhitungkan matang-matang. Dinilai semuanya, dihitung. Ini ada produk baru. Kalau saya jual kira-kira ini akan diminati banyak orang atau tidak. Lalu ketika kita mulai melakukan pengecekan, cari tahu, cari informasi. Jangan lupa kita sharing. Bawa dalam doa. Bantu dalam doa ya Pak. Saya ini ada orang ngajakin saya kerja sama nih, bagus. Jualan jengkol Pak. Waduh, ini kan ibu-ibu demen banget sama jengkol. Kayaknya laku, istri saya aja doyan. Minimal istri saya ngelakuin. Bapak Ibu, minimal ketika kita mau melakukan itu doa dulu, tanya Roh Kudus. Tanya Roh Kudus gimana ini? Ini lumayan prospeknya nih. Jual per kilo, per karung. Setelah kita tanya Roh Kudus, kita perlu orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita. Pemimpin CS, Camp Small Group, gembala kita diskusi. Ketika mendapat arahan, jangan semau-maunya kita. Oh, saya paling gregetan kalau ada anak yang saya kasih tahu, kamu nanti gini ya pengerjaan proyeknya ya. Begini. Oke, ada yang bingung. Kamu paham? Paham Miss. Tahu pakai bendanya apa? Tahu Miss. Oke, kamu dari tadi kamu megang-megang penggaris kamu paham? Paham Miss. Oke. Ada yang mau tanya lagi nggak? Nggak apa-apa. Biar nanti nggak bingung. Jangan tiba-tiba malam-malam WA Miss Esther nih. Miss Esther bukan nggak mau di WA, tapi Miss mau kalian benar-benar paham sekarang. Paham Miss. Bapak Ibu, yang dikerjain beda. Saya minta dikerjakan di kertas HPS. Pernah lagi saya minta kerjakan di kertas karton dibentuk apa ini kalau panjang? Persegi panjang, bukan berdiri. Ya landscape ya. Nah saya minta landscape, dibikin berdiri. Terus saya minta pakai kertas HPS. Dia bikin apa pakai kertas polio. Saya bilang digunting rapi. Dia gunting pakai gunting jahit. Bapak Ibu tahu gunting jahit? Yang kayak tang. Pernah lihat ya, mungkin ibu-ibu paham, yang bapak-bapak gak paham gak apa-apa. Nanti tanya sama istri, Ibu Tini paling jago deh, paling paham. Itu gunting jahit kayak tang. Dibawa ke sekolahan. Saya bilang kenapa potongan kotak kamu greges gini? Gak tahu Miss, coba lihat deh. Miss pakai penggaris ini ukurannya gak tepat. Aku udah gunting, beneran pakai gunting, beneran. Coba gunting yang mana? Gunting jahit. Kok kamu punya gunting ini dipinjemin sama temennya? Bapak Ibu bisa bayangkan ketika dikasih arahan tidak sesuai dengan petunjuk. Kira-kira saya gimana? Kesal gak? Kesal, aduh Tuhan. Kalau saya marahin, nanti ini anak gak mau mencoba lagi. Di hati gregetan, aduh ini anak. Kemarin bilangnya pada jelas. Iya tapi memang saya nggak jelasin harus pakai gunting potong. Akhirnya dia pakai gunting jahit gitu ya. Mungkin apakah hal itu harus saya jelaskan. Cuman Bapak Ibu gini loh teman-teman. Ketika kita diberikan petunjuk, diberikan arahan kepada pemimpin-pemimpin kita, orang-orang yang mereka pun punya Roh Kudus di dalamnya. Kita nggak melakukan sesuai, maka yang terjadi bukan beruntung tapi buntung. Kenapa Yosua beruntung? Karena Yosua melakukan sesuai arahan dari Tuhan. Dia lakukan perintah dengan jelas. Ketika dia harus mengelilingi kota Yeriko, dia lakukan dengan tepat. Dia lakukan penyelidikan terlebih dahulu walaupun dia udah punya gambaran. Dia punya gambaran karena kan dulu dia yang dikirim. Dia 12 pengintai yang dikirim duluan. Untuk mengintai kota Yeriko, dia tahu kondisinya bagaimana. Tapi ketika Yosua memimpin bangsa Israel merebut kota Kanaan, dia tidak pakai hasil intaian yang dulu. Tapi dia diam-diam mengirim dari Sitim 2 pengintai. Dia cek ulang. Orang yang dipimpin Roh Kudus,
dia tidak melangkah semau-maunya. Dia mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. Libatkan keluarga kita, bantu dalam doa. Saya ingat betul ketika mama saya tiba-tiba, saya kayaknya masih SD atau SMP. Esther sini, ayo gandengan tangan. Mau ngapain mah? Ayo kita doa, Bapak belum pulang. Waktu itu jam 6 sore. Buat saya semakin Bapak belum pulang saya makin seneng gitu ya. Karena kita makin nonton bisa puas. Karena TV itu milik Papa. Kami bisa nonton kalau nggak ada Papa. Jadi mama bilang, Bapak belum pulang. Saya kan pikirannya, ya mak kita nggak pas nih pikiran saya. Papa kalau nggak pulang, maaf ya Bapak Ibu. Ini ya oke, makasih sudah mengingatkan jam. Menurut saya kalau Bapak belum pulang saya seneng. Apalagi kalau keluar kota, jadi tontonan bisa buat milik kita. Tapi hari itu mama saya dengan pimpinan Roh Kudus minta doa bareng-bareng. Esther ayo kita berdoa, Bapak belum pulang. Oh ya, terus kenapa? Iya kita doain, kita gak tahu sama Bapak di jalan tuh kenapa. Saya gak berpikir jauh, karena memang papa saya tuh kerjaannya naik motor. Jualan dagingnya tuh naik motor kemana-mana. Saya gak berpikir kalau itu bisa membuat bapak saya celaka. Baru sadar setelah saya aktivitasnya naik motor, saya baru sadar. Orang yang sering naik motor itu bisa sekejap tertidur. Betul gak bapak-bapak yang bawa motor? Bener ya, bisa tiba-tiba sekejap tertidur. Makanya kalau saya goncengan sama Henny kemana, saya boncengin, saya mulai ngantuk. Dia langsung ambil senjata dia, pukul-pukulin badan saya. Terus mulai ya dilakukan gerakan-gerakan yang bikin saya kaget gitu. Esther please, udah diam. Ayo kita minggir, tidur gitu ya. Karena memang berbahaya. Bapak Ibu, hari itu mama saya mengajak saya berdoa. Karena saya gak paham, saya gak ngerti kondisinya ya saya doa. Tapi makin mengerikannya adalah Esther kamu yang pimpin doa. Waduh kok saya yang punya iman mama saya. Mama saya yang bergumul, orang saya senang sebenarnya. Semakin pulangnya jam 8 saya bisa nonton film-film telenovela gitu kan zaman dulu. Tapi saya belajar taat. Bapak Ibu ketika mama saya nggak punya damai sejahtera. Dia berdoa. Roh Kudus mengingatkan. Ketika kita mau memutuskan sesuatu, ada sesuatu yang membuat kita gak damai sejahtera. Yuk berhenti. Jangan buru-buru. Doa. Libatkan orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, istri, suami, anak-anak. Libatkan PCS kita bantu dalam doa ya Bu. Kalau perlu cerita sama pemimpin kita, gembala kita. Sehingga kita bisa dibantu dalam doa. Kita bisa ditopang dalam doa. Lalu yang berikutnya, Kisah Para Rasul 16 ayat 7 sampai 10. Ya, boleh dibantu buka karena tidak saya buat slide-nya. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 7 sampai 10. Kita baca. Ayat 7 sampai 10. 1, 2, 3. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan ayat 10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, Bapak Ibu, di ayat yang ke-7 dibilang gini. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Roh Yesus ini Roh Kudus. Tidak mengizinkan mereka. Ketika kita dipimpin Roh Kudus akan menolong kita untuk mengingatkan kita ini jangan. Stop. Tapi kita suka nakal gak Bapak Ibu? Iya enggak? Coba tepuk bahu temennya, suka nakal gak Bu? Kalau dikasih tahu Tuhan. Suka nakal gak? Atau bapaknya nih, dikasih tahu sama istrinya, Pak jangan Pak please Pak, jangan narik ojek Pak please. Pak jangan pergi ngirim barang ke situ Pak please. Kenapa? Hati saya gak damai sejahtera. Aduh emang istri ini ya, pikirannya kayak gitu, terlalu pikiran yang negatif. Aduh gak enak nih, gak enak. Bapak-bapak percayalah para istri punya kepekaan.
Gimana kepekaannya? Aduh, inilah hal khusus yang Tuhan berikan. Roh Kudus tidak mengizinkan. Ketika kita izinkan Roh Kudus memimpin kita, kita jadi tahu saya harus berhenti. Saya nggak boleh melangkah. Tapi kalau kita semau-maunya kita, maka yang terjadi apa? Beruntung atau buntung? Buntung. Coba tanya ke kanan kirinya. Pak, mau beruntung atau buntung? Tanya ke ibu di sampingnya. Bu, mau beruntung atau buntung? Beruntung. Saya bingung sebentar ya. Supaya ini tidak terulang. Saya harus melakukan suatu gerakan. Pasti kita maunya beruntung. Bukan buntung. Ya. Oke, saya dapat kuncinya dari sini ternyata. Pasti kita maunya beruntung. Yuk hari ini kita mau sama-sama belajar dipimpin oleh firman Tuhan melalui Roh Kudus. Lalu hal yang berikutnya kita baca ayat terakhir dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita baca dengan kuat. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, gimana kita untuk menerima kuasa? Hal yang kita lakukan, kita jangan pergi kemana-mana. Di ayat di Kisah Para Rasul 1 dibilang, tetaplah ada di Yerusalem. Coba Bapak Ibu lihat. Ya, di Kisah Para Rasul dibilang demikian. Ayat yang keempat. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Bagaimana kita dapat kuasa dari Allah Roh Kudus? Tinggal di Yerusalem, jangan kemana-mana. Tema bulan ini adalah tema yang menurut saya menegur kita. Seandainya, Bapak Ibu bisa bayangkan seandainya rasul-rasul atau murid-murid Tuhan Yesus tidak ke Yerusalem lagi, kabur, takut. Tuhan Yesusnya udah gak ada, udah naik ke surga. Nanti siapa yang nolong kita di bumi? Kabur. Bapak Ibu bisa bayangkan, apakah mereka akan mendapatkan kuasa? Tidak. Seandainya murid-murid Tuhan Yesus dan para pengikut Yesus, mereka tidak kembali ke Yerusalem menantikan Roh Kudus, maka yang terjadi apa? Mereka tidak mengalami mujizat dahsyat. Petrus sekali dia berkhotbah, dia melakukan dengan luar biasa mujizat-mujizat. Banyak orang bertobat. Kenapa? Karena dia dengan setia menantikan janji Bapa, dia di Yerusalem. Seandainya Petrus, murid-murid Tuhan Yesus pergi tidak ke Yerusalem, maka yang terjadi dia tidak akan punya kuasa. Dia tidak akan mendapatkan Roh Kudus yang sudah dijanjikan. Bapak Ibu, hari ini pertanyaan buat kita. Seandainya Tuhan sudah memberikan kita banyak pesan, tapi kita tidak lakukan, maka apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita bisa gagal. Nanti siang ada pertemuan tentang keuangan. Saya percaya Bapak Ibu bahkan ibu-ibu paling jago mengatur keuangan. Tapi hari ini kita dibekali tentang keuangan, ini menolong sekali. Seandainya kita sudah terundang, tapi kita sengaja tidur-tiduran di rumah, sengaja melakukan aktivitas lain, padahal kita bisa ikut. Tuhan tadinya mau berikan kita kemerdekaan dalam keuangan gak jadi. Tuhan tadinya mau berikan kita rumah karena kita udah pintar mengelola uang, gak jadi. Tuhan tadinya mau menolong keluarga kita akan jadi orang yang berhasil, yang sukses. Tapi akhirnya keluarga kita mengalami kemiskinan, mengalami penderitaan gara-gara kebodohan kita. Kebodohan apa? Udah dibilang ikut. Udah dibilang ayo di Yerusalem, kita gak mau di Yerusalem, kita lari-larian. Semau-mau kita. Bapak Ibu, saya tadi saksikan. Saya punya pilihan dan saya punya hak ketika Om Tante Mari memberikan saya arahan. Saya punya hak untuk, itu hak saya. Tapi yang saya pilih apa? Ya saya mau taat. Bukan mulut doang Bapak Ibu, hati juga. Ya Om, ya Tante.
Ketika hati saya enggak oke, enggak setuju, saya paksa harus mau. Gak boleh gak taat, harus mau. Sama yang kelihatan gak mau denger-dengeran, apalagi yang gak kelihatan. Bapak Ibu, dan apa yang terjadi? Yang dimungkinkan apa yang Tuhan taruh di hati mereka tentang sesuatu yang buruk akhirnya gagal. Gara-gara apa? Saya denger-dengeran. Tetap di Yerusalem. Coba tepuk dadanya masing-masing bilang, saya mau tetap di Yerusalem. Bapak Ibu, ini keputusan kita. Kalau nanti di rumah ada salah satu anggota kita yang gak mau tetap di Yerusalem. Tetap di Yerusalem dan tidak, ini bisa bicara banyak hal ya. Misalnya dia mau-maunya, diajak CS gak mau, dibilang ayo ma CS tuh. Ibu-ibu pada semangat kok mama enggak gitu ya. Ayo nak kamu CS itu kakak-kakaknya udah nunggu kamu kok gak mau. Ada anggota keluarga kita yang gak mau, ada tetap di Yerusalem. Yuk kita arahin. Yuk kita ingetin dengan kasih. Tapi kalau udah diingatkan dengan kasih, udah didoain gak mau. Jangan membuat kita lemah, akhirnya kita ikut-ikutan pergi dari Yerusalem. Jangan. Kita tetap dengan iman kita. Kenapa? Karena ada janji di dalamnya. Kita akan mendapatkan kuasa. Terus bagaimana dengan anggota keluarga kita yang gak mau tinggal di Yerusalem? Doakan. Doakan. Bapak Ibu, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Roh Kudus memimpin kita melalui firman-Nya. Firman-Nya dari apa? Kita ikut ibadah, ada firman Tuhan. 4M yang kita baca. Kita sharing dengan pemimpin-pemimpin rohani kita. Kita sharing dengan orang-orang di dalam Yesus. Lalu apa lagi? Kita banyak dituntun melalui firman Tuhan. Lalu kita dipimpin melalui Roh Kudus. Roh Kudus memberitahukan kita, mengajarkan kita sesuatu yang kita nggak ngerti. Dia menolong kita. Sepertinya kita cupu, sepertinya kita nggak ngerti apa-apa. Tapi ketika kita mengandalkan Roh Kudus akan kasih kita hikmat. Kamu ketemu orang ini nih, kamu nanya sama dia. Kamu ketemu sama orang ini, kamu bertanya sama dia. Saya sedikit cerita, waktu itu Joni ada cerita. Kester, aku nggak ngerti bagian ini soal AC. Terus apa yang kamu mau lakukan? Saya mau bertanya sama teman saya. Terus saya mau main ke tempat dia. Oh terus? Iya saya mau tanya-tanya. Oke, jangan lupa bawa sesuatu. Ya, martabak kek, nasi goreng kek. Supaya dia senang menerima kamu. Bapak Ibu, ketika Roh Kudus mengajarkan, Roh Kudus akan menolong kita. Kita harus kemana? Kita harus kemana? Kamu nanya ke sini, kamu harus tanya ke sini. Lalu Roh Kudus juga akan memberikan damai sejahtera. Kita cerita sama ketua CS kita. Kalau ketua CS kita bawel banget yang kayak gini. Biasanya ketua CS kita gak bawel soal yang ini. Hati-hati. Jangan-jangan Roh Kudus lagi ngingetin kita. Itu berbahaya. Jadi Bapak Ibu, kalau udah sampai ketua CS kita, pemimpin kita, gembala kita, terus ngulang-ngulang. Jangan, berhenti. Sebaiknya tidak. Atau mereka menyampaikan dengan lembut tapi gak ada yang satu jalan dengan omongan kita. Nyampeinnya lembut, gak galak. Biasanya kan kita harus digalakin dulu baru berhenti gitu ya. Ngomongnya lembut, tapi semua orang yang kita ceritain tuh gak ada yang satu jalan sama kita. Hati-hati, Roh Kudus lagi nyampein dengan lembut. Dia lagi menolong kita supaya kita tahu kita tuh itu tidak baik. Akhirnya kita gak damai sejahtera. Ketika Bapak Ibu, saya, kita sama-sama melakukan ini, maka kita dipimpin Roh Kudus. Hal yang terakhir, jangan pergi ke tempat yang lain. Tetap di Yerusalem. Tetap di Yerusalem menantikan janji Bapa. Jangan kemana-mana. Lihat apa yang Tuhan kerjakan. Dikatakan kamu akan mendapatkan kuasa. Wow, kuasa loh. Bapak Ibu kemarin minggu pertama CWL. Minggu pertama yang Om bawa firman ya. CWL. Itu lagi latihan suara saya sereknya minta ampun. Sereknya minta ampun, terus saya gini, Tuhan tolong banget, tolong suara saya. Sakit banget Tuhan kalau nyanyi, ini serak Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Terus CWL di ibadah pertama, lu kok beda latihan, beda waktu saya nyanyi. Kok yang ini lancar, gak sesakit di pagi, ini kok enak. Terus saya langsung ingat, wah ini karena saya doa nih. Wah mujizat terjadi. Bapak Ibu, hal-hal sederhana Tuhan bisa bikin mujizat. Tuhan bisa tolong kita uang, Tuhan bisa tolong. Esther mah enak ngomongnya, saya yang berjuang keuangan. Bapak Ibu yuk
kita andalkan Tuhan. Tuhan bisa menyediakan apa yang kita perlukan. Mungkin tidak seperti yang orang lain alami, berlimpah banyak. Mungkin kita harus berjuang untuk mendapatkannya. Tapi Tuhan pasti tolong. Amin Bapak Ibu, saya undang kita berdiri. Kita akan tutup dan akhiri. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami memutuskan untuk tetap di Yerusalem. Kami gak mau pergi menjauh dari Tuhan. Kami mau menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang udah kami terima sejak kami menerima Yesus menjadi juru selamat. Kami mau Roh Kudus itu memimpin kami, menuntun kami dalam semua keputusan yang kami lakukan. Kami mau Roh Kudus itu bekerja secara bebas dalam hidup kami. Bukan kedagingan kami yang memimpin kami. Kami mau supaya Roh Kudus menuntun, memberikan kami damai sejahtera untuk sesuatu yang Tuhan suruh. Dan kami mau, kami punya ketaatan untuk melakukannya. Bapak, saat ini kami mau sama-sama memberi komitmen baru kami di hadapan-Mu. Kami mau tetap ada di Yerusalem, menantikan Engkau Roh Kudus menyatakan kuasa-Mu. Dan kami mau hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Pagi hari ini saya mau berdoa atas setiap Bapak Ibu. Setiap kita yang rindu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dan mau tetap ada di Yerusalem sesuai perintah Tuhan. Sampai Tuhan mencurahkan rohnya dan memberikan kita kuasa. Bapak Ibu, engkau boleh mengangkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Tercurahlah roh yang menyala-nyala dalam diri kami. Di dalam nama Yesus. Roh yang menyala-nyala itu membakar kami. Membuat kami semakin mencintai Tuhan lebih dari keputusan kami. Mencintai Tuhan lebih daripada keinginan kami. Roh Kudus yang menyala-nyala dalam diri kami membakar kami, membuat kami rindu untuk tanya Tuhan, tanya Tuhan, tanya Tuhan. Bapak, saat ini kami berdoa atas setiap tangan-tangan yang terangkat di dalam nama Yesus. Roh-Mu membakar kami, membuat kami menyala-nyala di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dalam segala sesuatu. Dalam setiap keputusan, tindakan yang kami akan ambil, kami mau libatkan Roh Kudus terlebih dahulu. Kami tanya Roh Kudus. Kami mulai diskusi dengan keluarga kami. Kami mulai ngobrol dengan pemimpin CS kami. Kami mulai ngobrol dengan gembala kami. Mungkin terkadang jawabannya tidak sesuai hati kami. Kami mau belajar taat. Kami mau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Apa yang diperbuat pasti berhasil dalam nama Yesus. Bapak, di dalam nama Yesus, materaikan dalam hidup kami. Kami adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Orang-orang yang berkemenangan. Orang-orang akan dibawa Tuhan semakin hari semakin naik. Bahkan melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Makasih Tuhan yang baik. Kami mengucap syukur. Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan memberkati hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, kami siap melakukan segala sesuatu dengan penuh kuasa. Mujizat demi mujizat menyertai kami. Kami gak perlu nunggu orang lain yang berdoa buat kami, tapi kami berdoa untuk tubuh kami yang sakit. Kami pasti mengalami mujizat dalam nama Yesus. Kami bersepakat dengan keluarga kami berdoa untuk terobosan keuangan, pasti terobosan terjadi. Kami bersepakat berdoa untuk terobosan kesehatan, pasti kesehatan terjadi. Kami berdoa bersepakat untuk pemulihan keluarga kami, pasti pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Dan ketika kami persaksikan, kami sedang memperkatakan, menyatakan betapa Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan yang baik, Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Setiap kita menerima kuasa dari Allah Roh Kudus, sama-sama katakan amin. Sebelum duduk, tepuk bahu kak temannya, bilang Bapak diurapi Roh Kudus, Ibu diurapi Roh Kudus, amin.
Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman, apa kabar kita hari ini? Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan di hari Pentakosta. Sebentar ada beberapa pengumuman yang ingin disampaikan mengenai info selama sepekan. Yang pertama ada doa pagi yang dilakukan setiap hari di frekuensi jam 5 pagi hingga jam 6 pagi di rumah masing-masing. Dan di malam harinya dari hari Senin sampai hari Jumat ada menara doa yang juga dilakukan di rumah masing-masing jam 6 sore hingga jam 7 malam. Tapi khusus hari Rabu, menara doa dilakukan setiap hari Rabu secara onsite di Ruko Kabar Baik jam 7:30 hingga jam 8:30 malam. Lalu di hari Sabtu ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan. Ada ibadah Sabtu ceria di mana ada event atau kegiatan Get In, Get It. Get In, Get It ini dilakukan untuk setiap jemaat Sabtu ceria yang hadir akan mendapatkan reward 1 poin. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajak putra-putrinya bisa segera mengajak putra-putrinya untuk hadir ibadah Sabtu ceria secara onsite setiap hari Sabtu jam 4 sore. Tapi jika putra-putri Bapak Ibu berhalang untuk hadir bisa mengikuti ibadah Sabtu ceria secara online di YouTube GBI Kabar Baik setiap hari Sabtu jam 4 sore. Di malam harinya juga ada doa malam yang akan kita lakukan setiap hari Sabtu jam 7 malam. Kembali di hari Minggu kita akan bertemu kembali Bapak Ibu. Dan di hari Minggu ada ibadah raya yang akan dilakukan sebanyak 3 kali. Ibadah raya pertama dilakukan setiap hari Minggu jam 9 pagi bersamaan dengan ibadah khusus para anak yaitu Kids Community yang juga diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Lalu ibadah raya kedua diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. Dan ibadah raya ketiga, ibadah khusus para remaja yang dilakukan setiap hari Minggu jam 3:30 sore. Bagi Bapak Ibu yang atau teman-teman yang berhalangan untuk hadir ibadah raya secara onsite dapat mengikuti ibadah raya secara online setiap hari Minggu jam 1 siang di YouTube GBI Kabar Baik. Ada pengumuman tambahan yang ingin disampaikan Bapak Ibu juga teman-teman, yaitu yang pertama khusus para laki-laki muda atau para teman-teman laki-laki yang berusia 16 tahun ke atas dan sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti Camp Young Man bisa segera menghubungi para panitia mengenai apa saja yang harus dibawa dan apa saja yang harus dilakukan. Lalu selanjutnya ada khusus Camp para remaja putri. Nih, camp khusus para remaja putri ini dilakukan di tanggal 15, 16 juga 17 Juni. Camp ini adalah Camp Girls Talk. Camp Girls Talk ini dikhususkan untuk para remaja putri yang berusia dari 13 tahun hingga 19 tahun. Untuk informasi selanjutnya atau mengenai pendaftaran bisa segera menghubungi saudari Anita. Dan di bulan Agustus juga akan dilakukan camp khusus para wanita single yang berusia 20 tahun ke atas dan belum menikah. Camp ini adalah camp wanita bijak single Bekasi yang dilakukan di tanggal 17, 24, juga 31 Agustus. Untuk informasi mengenai pendaftaran juga informasi lebih lanjut bisa segera menghubungi saudari Rosa. Di akhir ibadah kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan secara onsite dapat memberikan persembahan melalui kotak persembahan yang ada di depan. Tapi bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin memberikan persembahan secara online atau melalui transfer, untuk persembahan persepuluhan, persembahan umum, juga persembahan buah sulung dapat diberikan melalui transfer ke rekening atas nama GBI Kabar Baik. Dan bagi Bapak Ibu ada juga persembahan yang akan kita lakukan, yaitu persembahan untuk benih iman atau investasi iman bagi pembangunan rumah Tuhan atau G2020 dapat melakukan pembayaran persembahan melalui transfer ke rekening atas nama Deborah Asima Rohayani atau Tia Mari. Selamat mengikuti ibadah raya sampai selesai Bapak Ibu teman-teman. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu, setelah ibadah nanti Bapak Ibu bisa berikan persembahan di kotak yang tersedia. Jikalau tidak ada uangnya, amplopnya bisa diletakkan saja di kursi yang Bapak Ibu duduki tadi. Ya, kita akhiri ibadah hari ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat sepanjang ibadah hari ini kami menikmati hadirat Tuhan. Kami kembali dikuatkan, iman kami kembali bangkit di hadapan Tuhan. Dan terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan kami, menguatkan kami.
kalau hidup kami senantiasa ada dalam pimpinan Roh Kudus, dan kami mau tetap setia ada di dalam hadirat Tuhan dan tetap ada di dalam Yerusalem. Dan kami percaya saat kami nantikan ada kuasa Tuhan tercurah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan memberkati Esther yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati masa mudanya, berkati setiap kerinduannya, apapun yang menjadi harapannya, doa-doanya akhir-akhir ini. Kiranya Tuhan membuka jalan, Tuhan yang berikan terobosan dalam hidupnya. Terutama Tuhan berikan dia kesehatan yang selalu sempurna. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga terus pakai hidupnya menjadi alat Tuhan dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami juga berdoa buat gembala kami untuk Om Tamto. Tuhan juga mengurapi Om Tamto dengan urapan Tuhan yang luar biasa. Tuhan juga pakai hidupnya Tuhan. Kesehatan yang sempurna juga Tuhan curahkan atas Om Tamto. Bahkan untuk 5 tim pengembalaan kami, untuk Om Tamto, Tante Mari, untuk Esther, Elvina dan juga Pongki. Tuhan berkati hidup mereka, terus berikan mereka juga terus kesehatian, satu visi yang sama. Tuhan juga terus memperlengkapi mereka, urapi mereka dengan urapan yang khusus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Bahkan saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat family community di tempat ini. Tuhan, Engkau yang sudah memberkati kami, Engkau yang sudah terus menopang kami. Senantiasa Tuhan, terus Tuhan, tolong Tuhan, keluarga demi keluarga, Tuhan berkati. Baik suami, istri, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan dapati akhir-akhir ini Tuhan, ada perjuangan hidup yang sedang dihadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat kami serahkan Tuhan, hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong, Tuhan memberikan terobosan demi terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati untuk Pak Irwan sebagai koordinator FC di tempat ini. Tuhan juga senantiasa memberkati hidupnya dan keluarga besar yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Saat ini kami juga berdoa Tuhan, kalau bulan Juni dan Juli nanti Tuhan akan ada anniversary kabar baik yang ke-25 tahun. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga memberkati segala hal yang sedang dipersiapkan untuk event yang akan dilakukan. Engkau juga memberkati. Bahkan juga Tuhan Kahani sebagai ketua panitianya. Tuhan urapi. Ada kuasa dan otoritas-Mu bekerja atas hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur. Bahkan kami juga berdoa untuk sekolah kabar baik. Tuhan berkati sekolah ini. Kami percaya atas setiap kebutuhan apapun dari sekolah ini, Tuhan yang sediakan di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh guru-guru, orang tua murid, bahkan murid-murid semuanya diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan dari sekolah ini, terutama untuk gedung Tuhan, kami percaya ada terobosan yang besar sedang Tuhan kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami katakan dengan iman, gedung yang baru, lahan, bahkan Tuhan tempat yang lebih besar lagi sudah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Kami serahkan Tuhan seluruhnya Bapa, kegiatan kabar baik, sekolah kabar baik ke dalam tangan Tuhan. Bahkan Tuhan, kami juga memberkati, Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Damai sejahtera-Mu juga tinggal atas negeri ini. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau juga sudah menentukan presiden yang sudah Tuhan boleh pilih. Kami percaya mereka Tuhan, baik presiden dan juga wakil presiden, semua pemerintahan jajaran yang ada, mereka juga boleh memimpin dengan takut akan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan tinggal atas negeri kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Kami serahkan Tuhan semua ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami juga akan pulang Tuhan. Tuhan menyertai setiap langkah kami. Tuhan memberkati setiap perjalanan pulang kami sampai rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami yakin percaya Yesaya 60 semuanya sedang dikenapi atas diri kami. 22 ayatnya semua sedang dikenapi. Salah satunya adalah Engkau akan perlengkapi kami jam 1 nanti dalam pelatihan manajemen keuangan. Kami yakin dan percaya pintu-pintu gerbang-Mu Engkau terus buka kepada kami senantiasa. Siang dan malam tidak pernah tertutup. Dan ini hati kami, ini jiwa kami. Kami buka hati kami. Kami arahkan kepada Kristus dan kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu.
tangan yang sama adalah tangan yang selalu menjadi saluran berkat-Mu. Saudaraku dimanapun saat ini kita berada, Anda berada, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimateraikan oleh darah Yesus terus menjadi milik-Mu, menjadi milikku, kini dan selamanya. Setiap kita ini berkati Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Thank you, God bless you.